Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kuliah daring Bahasa Indonesia dengan topik karya ilmiah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang topik karangan ilmiah. Ini karya ilmiah ini merupakan sebuah tulisan yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta melalui proses observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tujuan dari pembahasan karya ilmiah ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan proses penulisan karangan ilmiah, bagaimana memilih topik, menentukan tujuan, membuat kerangka karangan ilmiah, dan yang terpenting adalah dapat menyusun karangan ilmiah. Ada 3 tahap ya dalam menyusun karya ilmiah itu. Yang pertama adalah tahap prapenulisan, ya, persiapan. Jadi kita tidak bisa menulis karya ilmiah meskipun itu makalah sekali jadi. Karena itu harus ada tahap prapenulisan dulu, mulai dari menentukan topiknya, kemudian temanya apa, rumusan masalahnya, tujuan bahannya dari mana, apakah melalui penelitian atau menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, juga membuat kerangka karangan. Ya. Jadi perincian topik besar menjadi subtopik yang lebih kecil. Nah, kalau sudah ada topiknya, ada tema, jelas tujuannya, maka kita lihat apakah bahannya sudah lengkap. Ya, bahannya, kalau penelitian, apakah sudah selesai penelitiannya. Kalau itu menggunakan data sekunder, datanya dari mana sumbernya. Nah, sudah ada bahannya, kemudian dibuat kerangkanya. Berikutnya adalah menuliskan. Jadi menuliskan bahan tulisan itu menjadi kalimat menjadi paragraf, menjadi teks. Yang perlu diperhatikan di dalamnya adalah masalah isinya. Kelengkapan isinya juga di dalamnya ada kebahasaan, termasuk juga pedoman. Sudah ada buku yang saya share itu, pedoman penulisan karya ilmiah dari IPB. Jadi harus menjadi bahan untuk dipertimbangkan, untuk menjadi acuan. Nah, kalau sudah selesai ditulis, maka tahapan berikutnya adalah revisi. Revisi itu perbaikan bisa oleh penulisnya sendiri, atau kalau penulisan skripsi misalnya ada pembimbingnya. Yang direvisi apa? Bisa dari segi isinya, apakah isinya sudah benar sesuai dengan teori, termasuk metodologinya, apakah metode pengumpulan datanya sudah benar, analisis datanya sampai pada penarikan kesimpulannya. Kemudian dari segi bahasanya juga, apakah kalimatnya sudah benar, ejaan, tata tulisnya, ya, kemudian dalam menuliskan kalimat sudah menggunakan kalimat yang mudah dipahami sebagai kalimat efektif, kemudian penulisan paragraf. Juga ada aturan-aturan penulisan lain, bagaimana menuliskan kutipan, ya, menuliskan daftar pustaka, sistematikanya harus diikuti. Nah, itu revisi itu bisa dilakukan kalau memang belum dianggap cukup bahannya, data-datanya kurang, maka dari revisi kembali ke prapenulisan lagi, bisa ke lapangan lagi atau mencari bahan lagi. Ke lapangan lagi, kemudian dituliskan lagi, direvisi lagi,
sampai penulisan ini tuntas gitu kan. Jadi pembimbingnya sudah setuju bahwa semua yang menjadi tujuan penulisan sudah tercapai dalam tulisan atau skripsi tersebut misalnya. Kemudian ciri karya ilmiah itu ya idealnya memang hasil dari penelitian, tapi untuk makalah bisa saja hasil penelitian orang lain menggunakan data sekunder atau pakai studi pustaka. Ini berarti memang tidak melakukan penelitian, tapi itu rujukannya harus kuat, referensinya harus banyak. Gitu. Kemudian ada metodenya, sistematikanya, dan menggunakan ragam bahasa ilmiah, laras ilmiah, gitu. Bahasa yang objektif, kemudian padat, jelas, tidak menimbulkan makna ganda, kemudian menggunakan kata denotasi, makna denotasi bukan yang konotasi, bahkan ciri-ciri karya ilmiah. Kemudian jenis karya ilmiah ada yang berupa makalah, skripsi, kertas kerja, laporan penelitian, tesis maupun disertasi. Ya. Kita bisa lihat misalnya yang laporan akhir untuk program diploma sekolah vokasi, nah, itu merupakan laporan akhir yang merupakan dokumentasi dari praktek kerja lapangan sebenarnya atau magang. Dan skripsi ini merupakan tugas bagi mahasiswa program sarjana yang merupakan karya ilmiah berdasarkan kajian empiris. Berarti harus ada penelitiannya. Nah, pada masa pandemi ini banyak juga yang terkendala, yang seharusnya sudah ke lapangan, tapi karena fokus di kondisi pandemi, sehingga tidak bisa melakukan penelitian, juga termasuk ke praktikum. Misalnya harusnya dikerjakan di lab, sementara kampusnya sedang di karantina, sehingga tidak bisa dikerjakan. Ya, jadi tetap paksa harus mundur juga, karena harus memang ada kajian empirisnya. Tujuan skripsi adalah untuk mengenalkan dan melatih mahasiswa menerapkan iptek serta memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. Kemudian data yang digunakan untuk penyusunan skripsi bisa diperoleh dari penelitian, rancangan atau magang. Jadi magang pada semester akhir bisa saja menjadi bahan untuk penulisan skripsi. Kemudian penelitian dapat berupa penelitian eksperimental, ya, misalnya di penelitian di laboratorium, atau juga non-eksperimental. Ya. Ada tesis itu untuk S2, ya. Kita sambil untuk masuk S2. Nah, biasanya kalau S2 itu harus memecahkan masalah yang ditemui di lapangan, bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, dan ada publikasinya, publikasi ilmiahnya, yang pengakuan secara nasional lah. Kalau disertasi, itu tugas akhir program doktor, yang penting di situ harus ada novelty. Novelty itu yang paling baru, kebaruannya apa. Juga harus dipublikasikan secara internasional. Kemudian pedoman penulisan kalimat IPB misalnya, membuat sistematika karya ilmiah. Mulai dari halaman sampul, halaman judul, kemudian nanti ada prakata, daftar isi, daftar label. Ini yang utuh, yang lengkap. Ini tentu untuk skripsi misalnya. Tapi untuk makalah ya tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu lengkap. Kemudian bagian utama. Bagian utama biasanya ada pendahuluan, isi latar belakang masalah, tujuan, kemudian tinjauan pustaka, kerangka pemikirannya apa, metode, kemudian bab berikutnya hasil pembahasan, bab berikutnya kesimpulan, daftar pustaka, dan ada lampiran maupun daftar ya, itu selintas tentang sistematika penulisan karangan ilmiah. Kita kembali ke
tahap persiapan sebenarnya, yaitu penentuan topik. Topik adalah hal yang harus dibahas dalam karya ilmiah dan berfungsi sebagai pengikat uraian dalam karya ilmiah. Syarat dari topik ini adalah berada di sekitar penulis, artinya datanya mungkin untuk diperoleh, kemudian menarik perhatian penulis. Topik yang menarik itu akan memacu bagi penulis untuk mencari tahu lebih dalam, ya. Karena dengan penelitian yang mendalam, dia semakin puas gitu kan, semakin dia tahu persoalan itu secara rinci, secara detail, bukan hanya tulisan yang dia peroleh, tapi juga kepuasan. Kemudian terpusat pada satu segi lingkup atau terbatas, ya. Satu topik tidak boleh terlalu luas, ya. Cukup terbatas, kemudian memiliki fakta dan data yang objektif. Kemudian diketahui prinsip-prinsip ilmiah, tidak terlalu baru, tapi yang terlalu baru itu rujukannya belum ada. Itu mungkin ranahnya para pakar, ya, profesor-profesor yang mencari sesuatu yang sangat baru, ya, kemudian ditulis, kemudian mahasiswa perlu ada acuan. Tapi kalau pakar harusnya dia bisa menemukan hal-hal yang baru. Kemudian topik tidak boleh terlalu luas, karena itu harus dibatasi. Ya. Di topik pertanian misalnya ada topik tanaman pangan, buah-buahan, sayur-sayuran. Karena itu harus dipisah lagi, pecah lagi menjadi ada biji-bijian, umbi-umbian, atau biji-bijian dipecah lagi, ada padi, gandum, jagung. Nah, jadi dipilih topik padi di situ. Nah, dari topik yang terbatas itu, nah, kemudian nanti di situ menjadi tema. Tema itu berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan tertentu yang dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Misalnya topiknya tentang padi. Nah, ini bisa dibahas dari segi budidayanya. Budidaya di lahan kering misalnya. Kemudian bisa juga dibahas dari hamanya, hama penyakit akar tanaman padi. Bisa juga dibahas dari produksinya. Bisa juga nanti dibahas dari teknologinya. Apakah teknologi pasca panennya misalnya. Nah, jadi satu topik yang terbatas itu bisa dibuat menjadi tema-tema yang berbeda tergantung dari aspek apa yang akan dibahas. Nah, kemudian judul karangan itu dibuat setelah topik ditentukan. Ya, penulis dapat langsung memilih judul karangan di awal atau setelah tulisan selesai. Seringkali memang ada perubahan judulnya karena dalam perkembangannya ada beberapa penambahan, sehingga dengan judul baru akan memberikan gambaran tentang keutuhan dari tulisan tersebut. Karena itu judul itu harus sesuai dengan topik, harus tergambar dalam judul topiknya apa, kemudian isi karangannya apa, kemudian bentuknya frasa bukan kalimat gitu ya, dan singkat. Kita tidak menimbulkan salah tafsir misalnya dengan kalimat-kalimat yang jelas. Nah, kemudian cara membuat judul itu biasanya dengan pertanyaan masalahnya apa, mengapa, bagaimana, gimana, dan kapan. Dengan contoh ini, ya, kita bisa lihat misalnya padi gitu ya, menjadi subtopiknya. Kemudian temanya peningkatan produksi padi. Judulnya tadi dari pertanyaan masalahnya apa? Produksi padi. Bagaimana upaya peningkatan? Kemudian di mana di Karawang? Kapan? 5 tahun terakhir. Kemudian disusun menjadi judul upaya peningkatan produksi padi di Indonesia. Nah, kemudian subjudulnya studi kasus ya, Karawang tahun 2010 sampai 2014. Jadi judul ini menggambarkan topik, isi, jangkauannya apa. Kemudian kerangka karangan, outline gitu ya. Itu ada
perincian dari topik besar menjadi subtopik yang lebih kecil. Ya, karena itu dibuat topik besar menjadi subtopiknya apa. Jadi penyusunan kerangka karangan tujuannya untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan karangan. Dengan melihat kerangka, kita bisa lihat mana bagian ini yang sudah lengkap atau belum, bahannya yang perlu ditambah yang mana. Juga untuk mencari referensi. Setiap tulisan harus ada referensinya. Tidak ada tulisan yang tanpa referensi. Termasuk nanti dalam buat makalah harus ada referensi yang jelas. Misalnya, kita lihat ada contoh menulis kerangka karangan yang dipilih tadi topiknya dengan judul Upaya Peningkatan Produksi Padi di Indonesia, Studi Kasus Karawang tahun 2007-2011 misalnya. Kemudian bab 1 yang isinya adalah pendahuluan, ya, latar belakang dalam latar belakang, biasanya mengapa kita memilih topik itu. Nah, kemudian siapa yang pernah membahas tema tersebut, ya, tentang produksi padi itu. Pasti ada tulisan penelitian sebelumnya. Nah, di penelitian itu harus jelas. Ya. Siapa yang pernah meneliti, kemudian apa hasilnya, apa kesimpulannya. Nah, dari situ nanti akan ada pilihan dari penulis atau peneliti itu akan menulis bagian apa. Misalnya, tidak mengulang lagi misalnya. Kemudian rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana produksi padi di Karawang dalam 5 tahun terakhir, 2007-2011. Kemudian, apakah petani padi di Karawang menghadapi masalah? Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi padi? Nah, ini menjadi rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini biasa dari rumus masalah itu kemudian akan menjadi tujuan penulisan. Dalam tulisan ini akan dideskripsikan produksi padi. Tulisannya akan dijelaskan kendala petani padi di Karawang. Dalam tulisannya akan dipaparkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Karawang dalam meningkatkan produksi padi. Nah, ini contoh untuk penulisan tujuan penulisan. Kemudian di kerangka karangan ada juga metode pengumpulan data, ada kerangka teori. Pembahasannya, bab pembahasan, misalnya produksi padi, kendala, upaya, itu menjadi 3 bab misalnya, atau 3 subbab. Kemudian penutup, bagian penutup ada kesimpulan dan saran, dan biasanya ada daftar pustaka. Demikian penjelasan tentang karya ilmiah untuk